wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hani arsadakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali di majelis ilmu untuk mengkaji kitab Tadhkiratus Sami'. Pada pertemuan yang lampau kita sampai pada perkataan dari Abu Muslim Al-Khawlani ya. Sekarang kita lanjutkan. Wa qala Abul Aswadi Ad-Du'ali laisa syai'un a'azzu minal ilmi, al-muluku hukamun 'alan nasi wal ulama'u hukamun 'alal muluki. Dan berkata Abul Aswad Ad-Du'ali, laisa syai'un, tidak ada sesuatu yang a'azzu minal ilmi, lebih bergengsi, lebih wibawa daripada ilmu. Al-muluku hukamun 'alan nas, kalau para raja mereka menjadi hakim bagi rakyat, bagi manusia. Wal ulama'u hukamun 'alal muluki, akan tetapi para ulama mereka adalah hakim bagi para raja. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah seorang tabi'in, meskipun sebenarnya sudah lahir di zamannya Rasulullah SAW, tetapi lahirnya dalam keadaan masih jahiliyah, kemudian dia masuk Islam dan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, dan beliau berarti masuknya di generasi tabi'in. Beliau juga disebut-sebut sebagai bapak nahwu, punya perhatian besar terhadap nahwu karena di masa-masa Islam itu sudah berkembang, kemudian banyak yang tidak memperhatikan soal tata bahasa Arab, banyak ucapan-ucapan yang keliru a-i-u-nya ya. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa beliau berkonsentrasi di masalah nahwu itu ketika suatu kali mendapati anaknya keliru bicara. Jadi anaknya ini mengatakan, ya abati ma ahsanus sama', ya abati ma ahsanus sama'i. Apa artinya itu? Ya abati ma ahsanus sama'i. Nah, maka ketika itu bapaknya menjawab, dia katakan nujumuha ya binti. Jadi kalau ada kalimat ya abati ma ahsanus sama'i, berarti dia menggunakan ahsanu as-sama'i, dhammah ahsanunya, kemudian as-sama'inya fathah, kasrah. Nah, ketika itu dikira anaknya bertanya kepada bapaknya, ya, apa yang indah pada langit? Apa yang indah pada ma ahsanu as-sama'i? Apa yang paling indah pada langit? Maka kata bapaknya apa? Bintang-bintangnya. Tapi ternyata anaknya bilang, bukan itu yang saya maksud ya. Saya itu takjub dengan keindahan langit. Oh, kalau begitu katakanlah ma ahsanas sama'u. Ma ahsana ya. Alangkah indahnya langit. Nah, kemudian beliau berpikir bahwa banyak sekali kemudian generasi-generasi itu tidak memperhatikan tata bahasa Arab. Seperti juga orang-orang Jawa sekarang ini juga banyak yang prihatin di kalangan orang tua karena anak-anak mudanya udah tidak ngerti itu bahasa Jawa. Ya tahu, paham, tetapi tidak bisa mempraktekkan. Atau kalau bisa mempraktekkan itu
tidak tahu ini bahasa untuk siapa, pembahasan untuk siapa, pembahasan untuk siapa, ya. Untuk orang tua, untuk teman itu beda dalam bahasa Jawa. Tapi sekarang udah banyak yang nggak ngerti. Ya, ya orang tahu ini yang bukan orang Jawa ada berapa orang? Semuanya bukan Jawa. Rata-rata bukan Jawa ya. Nah, jadi percuma saya ngasih contoh nanti malah bingung ya. Nah, kembali ke sini saja. Jadi itu yang kemudian membuat Abul Aswad Ad-Du'ali memiliki konsentrasi dalam masalah pembetulan bahasa, ya. Sehingga beliau disebut sebagai Bapak Nahwu, dan beliau juga di antara yang memberikan usulan atau mempelopori tentang pemberian titik pada mushaf, ya. Jadi dulunya mushaf Quran itu tidak ada titiknya, buru-buru harokatnya, titik-titiknya pun tidak ada. Kalau di tengah itu antara ba, ta, tha, nun sama, ya, kalau di tengah. Nah, begitupun kalau di depan itu juga sama, ya. Antara jim, ha, kha itu sama karena tidak ada titiknya. Jadi huruf-huruf yang pembedanya di titiknya ketika itu tidak bisa dibedakan. Lalu bagaimana dahulu orang bisa menghafalnya? Ya dengan hafalannya, dengan mendengar kemudian menirukan, ya. Makanya dahulu dikenal al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada, ya. Sebelum banyak berkembang tulisan-tulisan. Tadinya al-ilmu fis sudur, kemudian al-ilmu fis sutur. Nah, sekarang al-ilmu fi flash disk, ya. Ilmu sekarang ada di flash disk, ya. Ada di fil hasub, di komputer, ya. Pokoknya di hard disk lah gitu loh, ya. Jadi kalau ditanya ini bagaimana kalimatnya? Ini siapa fulan? Ya, akhirnya apa nyari di hadis atau malah di Google, ya. Tanya Mbah Google, ya. Jadi tahu banyak sekali hal, ya. Google itu jadi orang kalau mau tahu sesuatu tanyanya ke Google, ya. Nah, itu sedikit tentang Abul Aswad Ad-Du'ali supaya kita memahami ketika ada komentar dari seorang tokoh kita tahu setidaknya gambaran globalnya siapa tokoh yang dimaksud. Nah, beliau katakan laisa syai'un a'azzu minal ilm. Tidak ada yang lebih bergengsi daripada ilmu, ya. Tidak ada yang lebih wibawa daripada ilmu, ya. Kalau para raja itu mereka itu menjadi hakim bagi rakyat, mereka berbuat apa-apa yang terkait dengan rakyat menjadi hakimnya, tetapi para ulama itu menjadi hakim dari para raja. Artinya hakim itu dia mengatakan benar atau salah, ya. Dia yang bisa mengetahui apakah suatu tindakan itu halal atau haram, benar atau salah dan sebagainya adalah para ulama, ya. Maka dia menjadi hakim bagi para raja, ya. Belum lagi dari sisi warisan, nilai warisan. Para raja itu ya pewaris raja sebelumnya. Tetapi para ulama adalah pewaris para nabi. Sebagaimana warisan para nabi itu lebih utama dari warisan para raja, maka para ulama itu juga lebih utama daripada para raja. Di dalam sejarah Islam memang mengalami masa-masa, ada saat-saatnya di mana para penguasa itu, para khalifah itu juga seorang ulama, ya. Jadi khalifah sekaligus ulama, ya. Seperti Khulafaur Rasyidun, mereka itu apa? Ulama sekaligus menjadi khalifah. Itu memang kondisi yang paling ideal, ya. Ada pula masa-masanya para khalifah itu mereka itu bukan para ulama, tetapi sangat menghargai para ulama. Nah, jadi penguasa dia bukan ulama, bukan berarti tidak pintar, tapi tidak masuk dalam kategori ulama, tetapi sangat menghargai para ulama, menjadikan para ulama sebagai tempat untuk meminta pertimbangan, ya. Dan ucapan-ucapan para ulama itu sangat diperhatikan, ya. Sulaiman bin Abdul Malik misalnya, dia tuh sering minta nasihat kepada para ulama, ya. Ada masanya pula penguasa itu
malah memusuhi para ulama. Ya, itu di zaman-zaman itu selalu ada seperti itu. Ya. Penguasanya bukan ulama, ya. Tidak pula menjadikan ulama sebagai orang-orang yang dimintai pertimbangan, ya. Bahkan malah memusuhi ulama. Ya, zaman Hajjaj bin Yusuf, ya, walaupun dia juga punya jasa dari sisi pemberian harokat, ya, mushaf Al-Quran, ya, di zamannya, tapi dia juga punya perilaku yang melakukan banyak sekali kezaliman terhadap para ulama di zamannya. Ya. Jadi sampai-sampai ada suatu kali Hajjaj bin Yusuf itu dia juga suka nyamar juga, ya, suka nyamar, tapi dia tidak sabaran ketika nyamar. Ya. Orangnya memang dikenal sangat bisa dibilang sangat kejam ketika itu. Ya. Satu kali dia keluar bersama pengawalnya, kemudian ketemu dengan seseorang, lalu dia bertanya ketika nyamar dia, ya, kamu kenal enggak sama Hajjaj bin Yusuf? Ya. Apa dia katakan? Enggak kenal, enggak peduli siapa dia Hajjaj bin Yusuf. Ya. Kemudian kamu tahu enggak kapan saat-saat di mana Hajjaj bin Yusuf itu keluar dari istananya? Ya. Nah, enggak peduli mau keluar kapan, kalau perlu nyawanya keluar dari jasadnya, saya malah seneng katanya. Ya. Jadi dia tadinya enggak ngerti siapa yang bicara ini. Ya. Lalu Hajjaj ini udah enggak sabar ini, ya, mau ngasih pelajaran sama, ya, orang ini. Kamu tahu enggak siapa saya? Ya, enggak tahu. Masa malah tanya sama saya? Ya. Emang kamu siapa? Saya Hajjaj bin Yusuf. Ya. Saya Hajjaj bin Yusuf. Apa kata orang tadi? Lah kamu tahu enggak siapa saya, katanya. Ya. Jadi ini sudah Hajjaj bin Yusuf, dia malah nantang. Lah kamu tahu enggak siapa saya? Ya. Emang kamu siapa? Ya. Saya Hajjaj bin Yusuf. Loh, kamu siapa? Dia bilang, saya fulan. Saya itu punya penyakit kumatan, kesurupan, dan hari ini saya kesurupan pertama, katanya, ya. Akhirnya dia kemudian Hajjaj bin Yusuf nyingkir itu, ya. Nah, itu dulu sangat dikenal kejam sekali itu Hajjaj bin Yusuf terhadap para ulama. Maka terakhir yang dibunuh adalah seorang ulama tabi'in, Sa'id bin Jubair. Ya. Dia adalah a'lamu at-tabi'in fit tafsir. Ulama tabi'in yang paling faqih dalam masalah tafsir itu adalah Sa'id bin Jubair, ya, murid dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, yang ketika dia hendak dibunuh itu ada dramanya, tapi drama sungguhan, ya. Ada dialog yang sangat menarik dan sangat panjang, ya. Ala kulli hal, ketika sebelum dibunuhnya beliau, dia berdoa supaya tidak lagi diberi kesempatan, ya. Jadi supaya Allah tidak lagi memberikan kesempatan kepada Hajjaj bin Yusuf untuk melakukan pembunuhan terhadap para ulama. Dan setelah meninggalnya, wafatnya, terbunuhnya Sa'id bin Jubair, maka setiap hari itu Hajjaj bin Yusuf itu mimpi, ya, mimpi dibunuh oleh orang-orang yang pernah dibunuh, ya. Tapi anehnya dia mimpi dibunuh oleh Sa'id bin Jubair sebanyak 70 kali, ya. Jadi yang lain itu dalam mimpinya itu membunuh dia 1 kali, ya. Jadi nyawanya banyak, ya. Tapi dalam mimpi, ya, dibunuh. Nah, kecuali Sa'id bin Jubair, dia itu membunuh dia sampai 70 kali. Dan kemudian juga itu kayak terjadi perubahan pada akalnya hingga kemudian dia meninggal, ya. Baik, ini sisi lebihnya para ulama, bahwa para ulama itu menjadi hakim bagi para raja, ya. Dia dimintai pertimbangan para raja, ya. Ya, meskipun sekali lagi tidak di seluruh zaman ada penguasa itu dia minta pertimbangan atau menjadikan ulama sebagai penasihat paling utama, ya. Ada masa-masanya penguasa itu juga menjadikan menjadikan para ulama untuk jadi alat stempel, ya. Jadi alat stempel, ya. Mereka punya kekuasaan, kemudian menjadikan para ulama itu sebagai sarana untuk menyebarkan apa yang dipahami, ya, atau apa yang dimaui, atau apa yang diingini, ya. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, mungkin
udah sering mendengar ada peristiwa namanya Yaumul Mihnah. Ya. Jadi ketika penguasa ketika itu sudah memiliki pemahaman Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Ini pemahaman yang sangat fatal, menjadikan Al-Quran dan mengatakan Al-Quran, berkeyakinan Al-Quran sebagai makhluk. Nah, karena pemahaman ini, pemahaman Jahmiyah ini sudah sampai pada pucuk pimpinan paling tinggi, khalifah ketika itu, nah, digunakannya kekuasaannya untuk menyebarkan pemahamannya ini. Maka para ulama itu pada diundang. Ya, para ulama itu pada di ultimatum. Para ulama pada diancam. Ya, harus mengatakan apa yang dimau oleh penguasa. Ya. Nah, banyak di antara mereka ketika ditanya oleh khalifah itu, ya, menurut Anda Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, ini macam-macam bagaimana para ulama merespon. Ya. Ada di antaranya yang terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Sudah sampai pada tahapan mukrah. Mukrah itu sudah dipaksa. Ya. Karena Allah memaafkan orang yang dipaksa, orang yang tersalah, orang yang lupa, orang yang dipaksa. Ya. Jadi kalau orang yang lupa misalnya tidak sadarkan diri, orang yang dalam keadaan tidur dia ngomong jelek, itu jangan dihukumi. Ya. Karena dia apa? Sedang tidak sadar. Nah, orang yang dipaksa juga begitu, ada pemaafan dari Allah. Nah, meskipun ada syaratnya, setidaknya 3. Seseorang dikatakan mukrah kondisi dipaksa sehingga dia mengucapkan kata-kata yang bertentangan dengan syariat. Pertama, syaratnya adalah yang memaksa harus lebih kuat daripada yang dipaksa. Yang memaksa harus lebih kuat. Kalau yang memaksa itu lebih lemah, nggak boleh nurut. Ya. Yang dipaksa bawa M16 misalnya, ya, yang memaksa bawa M150, ya. Atau M150 nggak tahu ya, waduh. Ya, M150 itu minuman, ya. Kalau M16 itu senjata, ya. Nah, itu yang yang memaksa dengan yang dipaksa lebih kuatan yang dipaksa, itu namanya bukan dipaksa, tidak memenuhi persyaratan sebagai dipaksa, ya. Saya dipaksa sama adik saya, adiknya masih kecil, itu namanya bukan dipaksa. Ya. Paksaan itu dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Kemudian yang kedua, bahwa ancaman itu sifatnya berat, serius. Ya. Misalnya apa? Dibunuh atau dibikin cacat seumur hidup. Ya. Bukan sekedar dijewer atau orang Jawa bilang diselentik, ya, telinganya. Bukan itu, ya. Tapi ancamannya serius, dibunuh atau cacat seumur hidup. Yang ketiga, ancaman itu bukan sekedar gertak sambal. Ancaman itu dia yakin kalau tidak nurut maka akan diberlakukan ancaman tersebut. Itu baru yang namanya dipaksa. Nah, ketika itu para ulama itu ditanya, tapi di belakangnya ada al-guju. Ada yang bawa pedang, ya. Ada yang bawa cambuk, ya. Pokoknya kalau udah dipancung ya dicambuk lah, ya. Dan alat-alat siksaan itu, ya. Sehingga walaupun mereka ditanya, tapi hakikatnya disuruh mengiyakan apa yang dimau oleh penguasa ketika itu. Maka di antara mereka ada yang terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk, dicatat sama para wartawan. Ustadz fulan, ulama fulan mengatakan Al-Quran makhluk, ya. Yang lain lagi dipanggil. Ada lagi yang ketika dipanggil kemudian ditanya, menurut Anda Al-Quran makhluk atau bukan? Kalau yang tadi menggunakan uzur, ya, ruksah, maaf, yang tadi itu menggunakan ruksah, yang ini nggak tega kalau pakai ruksah tadi, ya. Tapi dia juga tidak ingin jadi kurban, makanya dia menggunakan, ya, kalimat-kalimat bahasa-bahasa tauriyah. Tapi kalau nggak pinter bener ini nggak bisa, ya. Dia ditanya, menurut Anda Al-Quran makhluk atau bukan? Maka dia kemudian menjawab, menurut saya Tuhan, Taurat dari Allah, Injil dari Allah, ya. Zabur dari Allah, Al-Quran dari Allah. Keempat-empatnya ini adalah makhluk, ya. Dia bilang keempat-empatnya adalah makhluk. Berarti dia empat ini, ya. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, ya. Tapi tidak dijelaskan seperti itu, ya.
Dia memang sengaja mengatakan keempat-empatnya ini makhluk supaya dianggap apa? Berpendapat Al-Quran makhluk. Ya. Tapi dia tidak seperti itu. Ya, ya pokoknya ini yang empat yang ini, gitu loh. Ya, ini dusta tapi tidak berdusta. Tidak berdusta tapi berdusta, namanya tauriah. Tapi kalau nggak pintar nggak bisa ini. Ya, apalagi didadakan kayak gitu. Ya. Nah, ini namanya bahasa tauriah. Nah, ini sebenarnya dusta yang diperbolehkan itu adalah dusta tauriah, bukan dusta dengan benar-benar dusta. Ya. Dusta yang dimaafkan itu dusta yang apa? Yang sifatnya tauriah. Ya, seperti dustanya Nabi Ibrahim 3 kali kan? Itu semua tauriah. Kalimat pertama apa? Ya. Inni sakim, saya sedang sakit. Bukan sakit fisiknya maksudnya, tapi apa? Sakit hatinya melihat ya, kaumnya yang mereka menyembah berhala. Nah, kemudian yang kedua apa? Ya, bilang kedua apa? Perkataan beliau tentang berhala. Ya. Dialah berhala yang paling besar, itulah yang melakukannya jika dia bisa bicara. Yang ketiga apa? Tentang Hajar, innaha ukhti, dia adalah saudariku. Maksudnya saudara iman. Ya, baik. Jadi dia yang kedua ini menggunakan bahasa tauriah. Yang ketiga, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau berpendapat kalau ini semua yang pinter itu pada pakai bahasa-bahasa politis, ya, melipir-melipir, ya, pakai bahasa-bahasa tauriah, sementara yang bodoh tetap tidak ngerti, kapan kebenaran akan tampak? Maka beliau katakan, idza ajabal alimu taqiyatan wal jahilu yajhal famata tabayyanal haq. Kalau yang pintar jawab dengan tauriah, yang tidak ngerti tetap saja bodoh, lantas kapan kebenaran akan tampak? Maka saya katakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Wah, ini akhirnya wartawan pada mencatat. Ini sudah terakhir nih, ya. Ulama angkatan terakhir yang dimintai pendapat, ya. Maka beliau yang betul-betul menjaga benteng pemahaman umat ini. Ya, walaupun beliau kemudian juga bagaimanapun ada rasa takut terhadap akibatnya. Ya, bukan takut dipancung. Kalau dipancung itu udah langsung selesai syahid itu. Tapi yang beliau takut itu apa? Cambuk. Cambuk kayaknya panas. Ya. Dan ternyata betul hukuman untuk beliau adalah cambuk. Sempat ketika di penjara dia bincang-bincang sama teman satu penjaranya. Nah, teman satu penjara ini yang menghibur beliau, ya, Anda di atas kebenaran, tidak usah takut sama cambuk. Saya ini sudah kenyang dengan cambuk. Ketahuilah wahai Syekh, ya, cambuk itu tidak terasa kecuali hanya sampai pada hitungan ketiga saja. Setelah itu tidak terasa, pingsan. Ya. Makanya nggak terasa. Ya. Dan itu cukup menghibur beliau. Ya. Dan beliau memang setiap hari dicambuk. Beliau doanya hanya apa? Supaya auratnya tidak tersingkap. Dan itu dikabulkan oleh Allah SWT. Meskipun dicambuk babak belur semua, tapi apa? Auratnya tidak tersingkap. Hingga kemudian pemahaman umat kembali. Ya. Karena umat apa? Kemudian percaya dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Ya. Nah, ini masa-masa di mana apa? Ada kalanya penguasa itu menjadikan ulama sebagai apa? Alat untuk stempel. Ya. Jadi itu sejarah itu berulang terus. Ya. Ada masanya dari penguasa sekaligus apa? Ulama. Ada penguasa bukan ulama tapi menjadikan apa? Ulama sebagai para penasihatnya dengan nasihat apa? Dimintai nasihat secara tulus. Ya. Rekomendasinya itu betul-betul diperhatikan. Ya. Ada masanya ya penguasa menjadikan ulama sebagai stempel. Ya. Sekaligus kalau ulama ini sebagai stempel yang mau dijadikan stempel nanti dimuliakan oleh penguasa, ya, pada saat bersamaan yang tidak setuju dengan pendapat penguasa dijadikan sebagai apa? Sebagai musuh. Oh, ya. Saya tidak tahu sekarang zamannya mana ya. Tapi yang jelas zamannya tidak jauh dari itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Waqala Wahab, yakni Wahab bin Munabbih, ya. Yatasha'abu minal ilmi asyarafu in kana sahibuhu daniyan wal izzu wa in kana mahinan wal qarbu wa in kana qasiyan wal ghina
wa in kana faqiran wal mahabah wa in kana wadi'an. Dan berkata Wahab maksudnya adalah Wahab bin Munabbih, ini ulama yang kalau lahirnya di masa Khalifah Utsman bin Affan, ya, masuk generasi tabi'in. Beliau ini dikenal sebagai orang yang sangat paham tentang kitab-kitab terdahulu, ya. Atau dalam istilah yang sering kita dengar adalah kisah Israiliyat, ya. Beliau adalah di samping ada Ka'ab al-Akhbar, ada juga Wahab bin Munabbih. Ini beliau ini sangat paham sekali tentang sejarah umat-umat, ya, dan apa yang sekarang disebut dengan kisah Israiliyat, ya. Kisah Israel itu maksudnya apa? Ya, ini kisah-kisah yang terjadi sebelum Islam, sebelum umat Muhammad SAW, ya. Beliau ahlinya. Jadi kalau kita bicara soal kisah Israiliyat, ya, ada yang bilang di tafsir Ibnu Katsir itu banyak ada kisah-kisah Israiliyat, ya. Jadi yang namanya kisah Israel tidak semuanya kemudian jelek, ya. Ada tingkatan-tingkatan, ada berbagai macam kisah, dan ada cara menyikapi yang berbeda-beda sesuai dengan kisahnya, ya. Ada kisah Israiliyat, artinya kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa sebelum umat Muhammad, ya, yang disebut dalam Quran dan As-Sunnah. Itu ya Israiliyat secara istilah. Tetapi kalau disebutkan di dalam Quran maupun Sunnah, harus diyakini kebenarannya, wajib diyakini kebenarannya. Kemudian kalau kisah-kisah itu jelas bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak terdapat dalam Quran Sunnah, dan isinya bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka wajib untuk ditolak. Kemudian macam yang ketiga, kisah-kisah yang tidak dikukuhkan, ya, tidak ditetapkan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, tidak pula bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maka itu boleh diceritakan, ya, boleh diceritakan. Dan juga jangan ditolak, karena bisa jadi itu benar. Makanya intinya itu boleh diceritakan. Nah, yang seperti itu dari Wahab bin Munabbih, beliau itu memang ahlinya, ya. Beliau mengatakan yatasya'abu minal ilmi, bahwa ilmu itu memiliki cabang-cabang keutamaan, ya. Asyarafu, jadi ilmu itu tetap saja mulia, wa in kana sahibuhu daniyan, meskipun pemiliknya itu hina, ya. Meskipun pemiliknya hina. Jadi ilmu tetap dia tuh secara nilai intrinsiknya itu memang sebuah kemuliaan ilmu itu, ya. Walaupun ternyata pemiliknya itu hina, ya. Hinanya pemiliknya itu tidak sampai kepada kemudian orang menganggap hinanya satu ilmu, ya. Orang bisa misahkan bukan karena ilmunya, tapi karena orangnya, ya. Kemudian wal izzu wa in kana mahina, ya. Hampir mirip ya, al-izz, bahwa ilmu tetap saja wibawa ilmu tetap ada, kehormatan ilmu tetap ada. Wa in kana mahinan, walaupun mahinan dihinakan atau terhina pemiliknya itu, wa in kana mahinan, ya. Wal qurbu wa in kana qasiyan, dia tetap saja dekat meskipun pemiliknya itu qasiyan, jauh. Kemudian juga wal ghina, itu adalah tetap merupakan sebuah kekayaan, wa in kana faqiran, meskipun yang memilikinya seorang yang fakir. Wal mahabah itu apa? Ya, hampir mirip ya. Mahabah itu kewibawaan, ya. Dia tetap saja merupakan suatu yang dianggap hebat, wa in kana wadi'an, meskipun pemiliknya itu orang-orang yang wadi'an, direndahkan, ya. Ala kulli hal, bahwa ilmu itu kemuliaannya pada nilai intrinsiknya itu, ya. Seperti kalau bicara emas, ya. Emas itu, ya, nilai intrinsiknya memang tinggi, ya. Emas tetap saja mulia, walaupun emas tetap saja berharga, walaupun yang bawa adalah maling, ya. Emasnya tetap berharga, tapi malingnya yang tidak berharga. Emas itu tetap saja berharga walaupun berada di comberan, ya. Emas jatuh di comberan,
Ada yang mau ngambil nggak? Ada nggak yang mau ngambil? Ya. Emas jatuh di kotoran kambing. Ada yang mau ngambil? Ada ya. Ya, mungkin di situ ada, mungkin kita rebutan ya. Ya, walaupun itu berada di tempat yang kotor, emas itu ya nilainya tetap tinggi. Ya. Bukan karena ditinggi-tinggikan, tapi memang betul-betul tinggi. Ya. Kan ada ya barang itu ditinggi-tinggikan itu sebenarnya nilai intrinsiknya tidak seperti itu. Ya. Dulu ada era jayanya Jemani ya, gelombang cinta. Oh itu hitungannya per daun ya. Sekarang kononnya tapi hoax tuh ya. Janda bolong macam-macam itu ya. Nah, itu coba ditinggikan harganya, tetapi tidak sesuai dengan nilai aslinya ya. Maka ya nggak bertahan lama. Ya. Kemudian juga batu akik ya. Tahu nggak batu akik asalnya dari mana? Ya dari Wadul Aqiq. Nah, jadi ada lembah namanya kalau ada yang nanti ke museum di Madinah itu ada ya asal usulnya akik itu di Wadul Aqiq. Ya, jadi di lembah Aqiq. Ya, sekarang walaupun dari Pacitan juga disebut sebagai batu akik ya. Di Wadul Aqiq. Ya. Nah itu juga nilai intrinsiknya tidak begitu tinggi, tapi kemudian ditinggi-tinggikan gitu ya. Tapi kalau emas itu nilai intrinsiknya tinggi, ya. Makanya Rasulullah memberikan perumpamaan seorang mukmin seperti apa? Seperti zahab, ya. Qit'atun minadz zahab, seperti ya emas. Ya. Emas itu walaupun dia ditempa itu tidak akan habis, dibakar tidak akan menjadi arang. Ya. Dia diletakkan di tempat yang kotor, tetap saja nilainya tinggi. Ya. Seorang mukmin walaupun dia dihinakan oleh orang, ya, walaupun dicemooh oleh orang, walaupun dicela banyak orang, tapi di sisi Allah tetaplah dia mulia. Ya. Karena seorang mukmin itu ada masa-masanya disukai banyak orang, ya, yakni masa-masa memang orang-orang itu atau generasi-generasi yang memang mereka menganggap baik keimanan, tapi ada masanya itu orang-orang beriman dianggap sebagai ghuraba, orang-orang asing yang tidak banyak yang menyukainya. Ya. Di masa-masa keemasan Islam, maka yang dijadikan sebagai panutan, yang dijadikan sebagai idola dalam tanda petik itu ya para ulama amilun. Ya. Seperti di masa Abdullah bin Mubarak, beliau seorang mujahid, beliau seorang ulama, beliau seorang ahli ibadah. Ya. Beliau seorang amirul mu'minin fil hadis. Beliau sangat disegani. Ya. Sampai-sampai di mana posisi beliau itu menentukan sampai mempengaruhi harga tanah dan rumah di sekitarnya. Ya. Jadi ada orang Yahudi menjual rumah, dia tetangganya Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Dia mau menjual rumahnya sekaligus tanahnya tentunya. Nah, itu ada seorang muslim yang tanya harganya. Berapa harganya? 2000 dinar katanya. Ajib. Di sini setahu saya harganya pasarannya 1000 dinar. Bagaimana Anda menaikkan 2 kali lipatnya? Apa kata Yahudi tadi? Memang benar apa kata Anda? Pasarannya di sini 1000 dinar. Tapi harap Anda tahu bahwa kalau Anda bertempat tinggal di sini, rumah Anda di sini, maka Anda akan bertetangga dengan Abdullah bin Mubarak. Itu yang membuat naik harga. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, banyak yang mau kok. Ya. Ini untuk menjadi tetangganya Abdullah bin Mubarak itu harus berani bayar mahal. Ya. Harganya naik 2 kali lipat. Sekarang kalau ada tanah, kalau ada rumah mahal, itu kenapa? Ya. Lokasinya dekat pasar, lokasinya dekat rumah sakit, ya. Lokasinya dekat swalayan. Ini. Ada enggak gara-gara atau mungkin di sini karena ada pondok pesantren Al-Firdaus, maka tanah menjadi mahal? Ada enggak? Ya. Karena ada Ustadz Fulan maka menjadi mahal tanah dan rumah. Ya. Yang ada malah pada takut ya. Nanti dikira orang radikal ya. Ketularan radikalnya katanya ya. Ya. Kalau ada rumah murah baru itu. Nah, itu rumah angker ya.
Ya, kayak saya ini kalau beli rumah angker ya. Bukan karena angkernya sebenarnya, tapi karena apa? Ya, karena murahnya ya. Jadi karena angker jadi murah, itu karena itu kemudian dibeli ya. Ada yang pernah ke rumah saya, nah, itu dikenal angker itu dulu ya, sekarang alhamdulillah udah enggak ya. Nah, ikhwan sadakumullah, jadi kemuliaan ilmu itu ada pada intrinsiknya. Jadi siapapun yang menyandangnya, ya, siapapun yang menyandangnya, tetap saja ilmu itu mulia. Ya. Bahwa kemudian disandang oleh orang-orang yang tidak benar, ya, apa? Ilmu tetap mulia, tapi yang hina adalah orang yang membawanya. Ya. Kita lanjutkan, wa'an Mu'ad radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu hasanah wa talabahu ibadah wa mudzakaratahu tasbihun wal bahthu anhu jihadun wa badluhu qurbatun wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqatun. Dan dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya adalah satu kebaikan. Wa talabahu, dan mencarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mudzakarah, diskusi tentangnya adalah tasbih. Wal bahthu anhu jihadun, membahas tentangnya adalah jihad. Wa badluhu qurbatun, dan wa badluhu, yakni mencurahkan tenaga, pikiran untuknya adalah qurbah, taqarrub kepada Allah. Wa ta'limahu, dan mengajarkan man la ya'lamuhu, kepada orang yang belum mengetahuinya, adalah shadaqatun, sedekah. Beliau adalah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita tahu Mu'ad bin Jabal ini adalah imamul ulama yaumal qiyamah, imamnya para ulama pada hari kiamat. Beliau juga a'lamu ummati bil halali wal haram, umatku yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad bin Jabal. Ya. Sangat akrab sekali dengan Rasulullah SAW, dan dididik oleh Rasulullah ya. Sampai dalam perjalanan pernah beliau berada di belakang Rasulullah ya, bonceng Rasulullah. Maka suatu kali Rasulullah berkata pada Mu'ad, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan hak hamba atas Allah? Nah, ini kemudian menjadi pelajaran penting bagaimana ya mendidik ya, dengan memberikan sapaan ya. Ini juga belajar ataupun di antara cara Rasulullah mengikuti apa yang menjadi metode Al-Quran ketika menyuruh orang-orang yang beriman. Sebelum adanya perintah dan larangan, diseru, ya ayyuhalladzina amanu. Supaya apa? Supaya yang diajak bicara itu memberikan perhatian. Jangan-jangan sini sudah bicara banyak, panjang, ternyata yang belakang masih tidur. Ya. Ini bicara ternyata tidur karena belum disapa. Ya. Saya tadi belum nyapa ya. Ayyuhal ikhwah, itu sapaan juga ya. Nah, ini maksudnya yang hadir atau mungkin juga yang melihat. Ya. Baik, Mu'ad bin Jabal, beliau juga seorang ulama, bahkan Abdullah bin Mas'ud, beliau menganggap beliau ini seorang imam. Mu'ad bin Jabal adalah seorang imam. Ya. Ummah, dengan bahasa ummah. Satu kali beliau mengatakan, inna Mu'adan kana ummah. Nah, ada seorang yang bertanya, loh, ini Anda apa sedang salah baca? Kan adanya ayat inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah seorang ummah. Kenapa Anda mengatakan inna Mu'adan kana ummah? Mu'ad adalah seorang ummah. Nah, maka kemudian beliau menjelaskan apa makna ummah. Kalau Ibrahim itu disebut ummah, inna Ibrahim kana ummah. Ya. Satu orang tapi disebut umat. Padahal umat itu biasanya apa? Umat itu biasanya sekelongan orang, banyak orang. Seperti kita ini umat Muhammad SAW, maka disebut dengan umat. Ya. Ibrahim satu orang tapi Allah sebut sebagai umat. Karena apa? Perkataannya, ya, kemudian perbuatannya mewakili banyak orang, dicontoh, diteladani oleh banyak orang. Ya. Makanya Ummah, Ibnu Katsir mengatakan, yakni imaman yuqtada bihi, seorang imam yang
diikuti. Nah, kemudian Mu'ad bin Jabal mengatakan, siapa? Abdullah bin Mas'ud, makna dari imam atau ummah adalah alladzi yu'allimun nasal khair. Orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Itu adalah ummah. Maka Mu'ad itu adalah ummah. Karena dia seorang yang faqih dan dia mengajarkan kepada manusia. Dan beliaulah yang diutus ke Yaman oleh Rasulullah untuk mengajarkan kepada orang-orang zaman perihal Islam. Nabi memberikan pesan pada beliau, innaka sata'ti qaum ahli kitab. Engkau wahai Mu'ad akan bertemu dengan kaum ahli kitab. Maknanya Nabi memberikan pembekalan kepada Mu'ad bin Jabal tentang kondisi Mat'u yang ada di Yaman seperti apa, supaya ada persiapan-persiapan materi dari Mu'ad bin Jabal. Sekaligus ini menunjukkan bagaimana kepercayaan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, bahwa dia adalah orang yang layak untuk diutus, dan memang beliau adalah seorang ulama di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, ta'allumul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, karena mempelajarinya adalah hasanah, satu kebaikan, yakni mendapatkan pahala kebaikan. Kalau poin ini sudah jelas, karena orang yang belajar itu bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah, bahkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman salallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka tentu ini mendatangkan suatu pahala kebaikan, wa talabahu ibadah, dan mencarinya adalah sebentuk ibadah, dia seperti ibadah, bukan seperti bernilai ibadah, karena memang Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu. Nabi juga memerintahkan pada kita untuk mencari ilmu, baik dengan tersirat maupun tersurat banyak sekali ayat maupun hadis yang memerintahkan kita untuk belajar. Maka mencarinya adalah ibadah. Tentu ibadah dengan makna yang umum, atau juga bisa bermakna yang lebih khusus. Makna umum itu masuk dalam kategori definisi seperti dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu adalah kata yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, berupa perkataan, berupa perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Ada berapa ini? 6. Apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah kata yang mencakup seluruh apa yang dicintai oleh Allah. 2, diridhai oleh Allah. 3, minal aqwal, perkataan, wal af'al, perbuatan, adh-dhahirah, yang lahir, wal batinah, dan yang batin. Jadi apapun yang diridhai Allah, dicintai Allah, berupa perkataan, berupa perbuatan, yang lahir maupun yang batin, maka itu adalah ibadah. Sedangkan orang yang mencari ilmu itu, dia juga melakukan apa-apa yang diridhai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dia juga merupakan bentuk perkataan, juga perbuatan. Perkataan bagaimana? Ya ketika ditanya, ketika bertanya, itu bagian dari cara belajar. Nah, itu dia juga sebagai bentuk ibadah. Yang lahir maupun yang batin. Yang namanya mencari ilmu itu melibatkan apa? Lahir maupun batin. Lahir jelas secara fisik dia hadir, melakukan aktivitas yang tampak mata. Adapun batin, wajib baginya untuk meluruskan niatnya supaya belajarnya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajarinya atau mencarinya adalah bagian dari ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mudzakarah tentangnya itu sebagaimana bertasbih.
ya. Wal bahath, membahasnya tentangnya adalah merupakan bentuk jihad, ya. Wa badluhu qurbah, ya. Wa badlahu qurbah. Badl itu mencurahkan tenaganya, pikirannya, itu adalah bentuk taqarrub kepada Allah. Ya. Kenapa taqarrub? Ya, taqarrub karena orang yang mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan hartanya juga untuk mencari ilmu, sesungguhnya dia juga sedang mendekat kepada Allah, ya. Karena taqarrub kepada Allah tidak bisa dilalui kecuali harus dengan jalan ilmu. Makanya Imam Bukhari membuat satu judul di Sahih Bukhari itu dengan kalimat al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ya. Harus ada ilmu sebelum berkata dan berbuat. Sedangkan bentuk taqarrub kepada Allah itu imal qaul wa imal fi'l, apakah berupa perkataan ataupun perbuatan, yang kesemuanya membutuhkan awalan ilmu, ya. Sebelum berbicara, membaca, ya, sebelum berbuat, ya, berlaku, itu harus diawali dengan ilmu, ya. Tanpa ilmu maka, ya, ibadah itu bisa jadi menjadi sesuatu yang tidak bernilai, ya. Karena syarat ibadah itu harus benar dari sisi cara dan ikhlas dari sisi niatnya, ya. Baik, warahmatullahi wa ta'limahu man la ya'lamuhu shadaqah, ya. Dan mengajarkan kepada orang yang belum tahu itu adalah sedekah. Jelas itu nilainya sedekah karena memang itu bentuk kebaikan. Likulli ma'rufin shadaqah. Likulli ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Dan intinya sedekah itu kan memberikan apa yang dia punya kepada yang belum punya. Nah, sebagaimana seseorang itu memberikan harta kepada orang yang tidak memiliki harta itu sedekah, maka ketika seseorang memiliki ilmu memberikan kepada yang tidak memiliki, ya, maka itu juga sedekah. Walaupun ada perbedaan, harta kalau diberikan kepada yang lain itu secara fisik akan berkurang, ya. Walaupun tetap kalau itu sedekah karena Allah itu tidak akan berkurang, ya, nilainya di sisi Allah. Ilmu itu ketika diberikan pada orang itu tidak sifatnya berpindah, atau mungkin lebih pasnya berpindah, ya. Jadi harta kalau diberikan kepada orang lain itu berpindah tangan. Tapi ilmu kalau diberikan kepada orang lain berpindah tangan enggak? Tidak berpindah, dia menjadi banyak, ya. Jadi misalnya saya menghafal suatu matan, saya punya satu pengertian, lalu saya sampaikan kepada antum, ya. Ini berpindah enggak ini? Ya. Tidak berpindah, tetapi bertambah. Semakin diberikan kepada banyak orang, maka ilmu itu semakin bertambah, ya. Tapi kalau harta diberikan pada orang lain, itu berpindah, ya. Walaupun sekali lagi kalau itu sedekahnya karena Allah, tetap saja tidak berkurang, ya, secara nilai, mana shadaqatun mimal, ya. Nah, kalau ilmu ketika diberikan pada orang lain, maka itu akan bertambah. Dia tidak kemudian berpindah tempat dari yang tadinya ilmu itu berada di fulan, karena diberikan pada fulan maka, ya, ilmu sudah berada di fulan, yang lain hilang, itu enggak, ya. Itu kayak kecuali kalau kesaktian di sinetron, ya, ilmunya dipindahkan karena dia mau mati, maka ilmunya dipindahkan kepada muridnya, ilmunya sudah pindah ke kamu semua. Itu ilmu ilmu kesaktian, ya. Tapi kalau ilmu syar'i diberikan pada yang lain itu merupakan bentuk sedekah, ya. Dan dia sendiri juga tidak akan berkurang apa yang diketahuinya. Bahkan berdakwah, mengajar itu adalah di antara cara bagaimana seseorang itu melestarikan dan melekatkan ilmunya, ya. Maka kita dapati sebagaimana orang yang berdakwah dengan tulisan itu bisa menyebabkan dia makin pinter, ya. Begitupun orang yang berdakwah dengan lisannya, ya.
orang yang mengajar dengan lisannya. Karena orang kalau sudah punya jadwal mengajar, dia akan belajar. Ya. Begitupun ketika dia mengajar, maka akan ada ingatan yang dikembalikan lagi. Ya. Jadi dia mengingat-ingat, ya. Seperti saya tadi nyaris lupa definisi dari ibadah menurut Ibnu Taimiyah. Ingat-ingat, lupa biasanya awalannya. Oh, awalannya ini, baru ingat. Ya. Yang kalau misalnya lama tidak menyampaikan, ya, lama tidak menyampaikan, mungkin akan lupa. Ya. Nah, ini sisi lebih dari apa? Dari sedekah berupa ilmu. Ya. Menyampaikan kepada orang yang belum tahu dari suatu ilmu adalah sedekah. Ya. Maka siapa yang belum bisa bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan apa yang dia mampu. Likulli ma'rufin shadaqah. Setiap jenis kebaikan adalah sedekah. Ya. Kalau kita belum bisa memberikan suatu kebaikan kepada orang lain, ya kepada diri sendiri kita bertasbih, bertakbir, ya. Kemudian bertahmid, itu adalah sedekah. Pernah orang-orang fakir di kalangan para sahabat itu datang kepada Rasulullah SAW. Mereka punya hitung-hitungan, ya, membandingkan antara diri mereka dengan orang kaya. Tapi membandingkan bukan dari sisi kenikmatan dunia, bukan, tapi dari sisi peluang pahalanya. Mereka berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlu duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak, mereka memborong pahala. Ya. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat, kami juga sholat. Wa yasumuna kama nusum, mereka menjalankan saum, kami juga menjalankan saum. Wa yatasaddaquna bi amwalihim wa lam natasaddaq, orang-orang kaya mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sementara kami tidak punya harta yang kami sedekahkan. Kalau begitu kami kalah 1 poin dari si peluang pahala. Lihat, pertanyaannya bukan enak orang kaya itu apa-apa mau makan apa ada, enggak, ya. Tapi dari sisi apa? Pahalanya. Ya. Orang kaya bisa bersedekah, kami tidak. Apa kata Rasulullah? Maukah aku tunjukkan pada kalian suatu amalan yang kalau kalian mengamalkannya maka ya, bisa mengguli apa yang kalian sebutkan tadi. Dan tidak ada lagi yang mengguli kalian kecuali orang yang mengamalkan apa yang seperti kalian amalkan. Apa itu Rasulullah? Ya, hendaklah selesai sholat fardu kamu baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Dengan seperti itu maka kalian bisa mengungguli keutamaan yang kalian sebutkan tadi. Maka orang-orang fakir kemudian pulang dalam keadaan bersemangat, mendapatkan pencerahan, ya. Ada jalan keluar untuk bisa mengungguli orang-orang kaya dalam kebaikan. Ya. Maka mereka pun juga langsung mempraktikkan. Usai sholat wajib mereka membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 33 kali. Ya. Alhamdulillah juga seperti itu. Allahu Akbar juga seperti itu. Ya. Mereka mengamalkannya. Ya. Lama kelamaan, bahkan tidak sampai lama ya, orang-orang kaya kan melihat ada yang baru pada apa yang dipraktekkan orang-orang fakir. Ini kok kayaknya orang fakir seragam ini, ya. Habis sholat kok baca sesuatu, mereka cari dengar, oh ternyata itu sunnah Rasulullah. Akhirnya mereka pun juga mengamalkan juga. Ya. Mereka juga bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat wajib. Orang-orang fakir melihat orang-orang kaya pada mengamalkan itu, ngitung lagi, wah, kami kalah 1 poin lagi. Ya. Mereka sholat, kami sholat, mereka puasa, kami puasa. Ketika kami bertasbih, bertahmid, bertakbir, mereka juga ikutan. Tapi ketika mereka bersedekah, orang-orang fakir belum juga bisa bersedekah. Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang-orang kaya ikut-ikutan. Ya. Kami kalah 1 poin lagi. Ini bagaimana belum banyak para sahabat. Ya. Apa kata Rasulullah? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa yang Dia kehendaki. Ya memang dia amal solehnya di situ. Ya. Amal solehnya di bersedekah harta itu. Kalian bisa beramal dari sisi yang lain, ya, yang Allah mudahkan untuk kalian. Makanya likulli ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Sedekah mana yang paling utama? Kan banyak macam-macam sedekah, ya. Tabassumuka liwajhi akhika laka shadaqah. Ya, senyum sedekah, ya. Tasbih, tahmid, takbir sedekah. Dengan harta sedekah, mengajarkan sedekah, ya. Sedekah apa yang paling utama? Sedekah yang paling utama muqtadul hal, yang paling sesuai dengan
kondisinya. Kalau Anda sedang mendapatkan kelebihan harta, ya, kemudahan harta, sementara ada teman Anda yang sedang betul-betul sangat-sangat kesulitan, ya, dan membutuhkan harta itu, sementara Anda itu istilahnya sedang banyak-banyaknya harta Anda, ya, maka sedekah yang paling sesuai, paling utama ketika itu apa? Yang memberikan sebagian harta kepada teman Anda. Bukan kemudian Anda memilih sedekah senyum. Senyum pada saudaramu ngece namanya itu. Ya. Orang tidak punya duit, butuh duit kok, apa? Sedekahnya senyum, ya, itu ngecek, itu bukan sedekah. Ya. Jadi harus sesuai dengan kondisinya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang tadi perkataan siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Ya. Lepas dari apakah ini benar dari Mu'ad bin Jabal, tetapi penjelasannya seperti yang saya sampaikan. Wa qala al-Fudail bin Iyad, wa qala al-Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Fudail bin Iyad berkata rahimahullah, alimun muallimun, seorang alim yang muallim, mengajarkan ilmunya, yud'a, akan dipanggil ataupun disebut-sebut, dipanggil sebagai, ya, kabiran fi, ya, malakutis sama, sebagai orang besar, ya, di kerajaan langit. Ya. Fudail bin Iyad, tahu siapa beliau? Beliau adalah ulama tabi'in yang backgroundnya dahulunya adalah perampok, ya. Dahulunya perampok. Itulah kalau Allah mengendaki kebaikan seseorang, ya, dia habis ngerampok, kemudian apa? Habis ngerampok, udah gitu kemudian mau ngintip seorang wanita, ya. Habis ngerampok ngintip seorang wanita, kemudian mendengar ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya untuk mengingat Allah, ya. Ketika itu langsung dia gemetaran, ya, dan kemudian dia menjawab ayat tadi, sekarang saatnya wahai Rabbku, ya, sekaranglah saatnya wahai Rabbku. Nah, kemudian beliau bertaubat. Pas dia pulang masih mendengar, ya, ada satu rombongan kafilah dagang, ya, yang mereka itu pada ribut, ya, lewat sana, ya. Ada yang ketika itu bilang jangan lewat sana, Fudail biasanya di sana, katanya, nanti kamu dirampok oleh Fudail. Nah, dia mendengar itu tambah wah, sebegitu takutnya orang kepada saya. Maka dia bilang, ya, saya adalah Fudail, silahkan bapak-bapak jalan dan bapak-bapak selamat, ya. Kemudian dia bertaubat, ya. Beliau yang sering disebut dengan Abidul Haramain, ya, orang yang beribadah di Haramain. Nah, beliau ini ulama yang sangat karismatik di kalangan tabi'in, bahkan banyak ulama-ulama tabi'in yang lain belajar kepada beliau, ya. Padahal backgroundnya dulu adalah perampok, tetapi kemudian menjadi ulama, ya. Jadi, ya, masing-masing orang punya masa lalu, tetapi kemudian Allah selamatkan beliau, ya, dengan sampai bahkan kemudian menjadi ulama yang handal, ulama amilun, ya. Di antara perkataan beliau yang terkenal itu adalah ketika beliau menafsiri ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu siapa yang paling bagus amalnya. Beliau katakan ahsanu amalan, yakni akhlasu aswabuhu, yang paling ikhlas dan paling benar. Kemudian beliau menyampaikan satu kaidah, innal amala idza kana khalisan wala sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wala khalisan la yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban, khalisan ayakuna lillahi wa sawaban ayakuna ala sunnah. Sesungguhnya amalan itu kalau ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah. Begitupun amalan kalau benar tetapi tidak ikhlas, tidak pula diterima oleh Allah. Amal akan diterima oleh Allah jikalau amal tersebut ikhlas dan benar. Ikhlas itu adalah beribadah karena Allah, benar yakni sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ulama itu
ulama yang mengajarkan ilmunya itu bisa dibilang menjadi bintang di kerajaan langit. Ya. Wa qala Sufyan ibn Uyainah, arfa'un nasi 'indallahi manzilah man kana bainallahi wa baina ibadihi wa humul anbiya wal ulama. Sufyan bin Uyainah mengatakan, arfa'un nas, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, manzilatan, kedudukannya adalah man kana bainallahi wa baina ibadihi, orang-orang yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Wa humul anbiya wal ulama, mereka adalah para nabi dan para ulama. Ya. Sufyan bin Uyainah ini seorang ulama yang sudah sangat mencintai hadis sejak kecilnya. Beliau pernah beliau bermain-main, mainnya di Masjid Nabawi. Kalau ada orang datang ke situ, yang datang ulama, biasanya beliau ini belajar kepadanya, sampai beliau ini dikenal anak yang suka minta jadi kalau ada orang mau ke masjid, mau masuk masjid, ya, dia katakan silakan Anda masuk masjid, ini kendaraan saya yang jaga, tapi saya minta upah, ya. Saya minta upah. Kalau datang ulama malah dia minta upah. Upahnya bukan permen. Ini masa kecil ya. Upahnya adalah minta 8 hadis. Ya. Ada sekarang titipan sepeda itu, titipan motor itu upahnya 8 hadis. Ya. Jadi dia minta silakan saya ini motor ya. Ini kendaraan saya yang jaga, ya. Silakan Anda nikmati untuk sholat di masjid, ya. Tapi saya minta upah, ya, 8 hadis. Nah, dibacakan 8 hadis, kemudian orang yang dimaksud sholat, kemudian keluar lagi, ya, dan Sufyan bin Uyainah sudah dalam keadaan menghafal hadis yang dimaksud. Ya. Jadi dari kecil aja udah sangat cinta terhadap ilmu, ya, cinta terhadap hadis, bahkan minta upahnya, dia terima jasa penitipan, upahnya apa? Upahnya adalah hadis. Ya, ada sekarang yang mau gitu ya. Ya. Jadi mau titip motor nanti upahnya hadis, ya. Nanti tidak ada orang yang mau nitipkan, ya, tidak punya hadis, ya. Wah, lu titip sama dia nanti diminta hadis satu aja tidak punya, buru-buru 8, ya. Nah, lagi pula juga tidak ada yang berminat untuk minta upah itu, ya. Maunya ya duit, ya. Nah, ini ya bedanya bagaimana penghargaan orang dahulu dengan sekarang itu berbeda, ya. Kenapa yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah para ulama, para nabi dan para ulama? Karena para nabi dan para ulama itu menjadi perantara antara Allah dengan hambanya, ya. Yakni bagaimana hamba itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang benar, itu dengan melalui perantaraan, ya, nabi dan para ulama. Di masa nabi, maka nabi dia yang memberikan cara, ya, membimbing manusia bagaimana beribadah kepada Allah. Di saat tidak ada nabi, ya, maka para ulama lah yang mengemban tugas ini. Bagaimana manusia bisa beribadah kepada Allah? Bagaimana mereka mau beribadah kepada Allah? Maka yang menjadi perantaraan, ya, yakni yang mengajarkan ilmunya, caranya, memotivasi umat itu untuk beribadah kepada Allah adalah para ulama, ya. Ini apa yang beliau katakan, jadi arfa'un nas indallah adalah al-anbiya wal ulama. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan lam yu'ta ahadun fid dunya syai'an afdala minan nubuwah wa ma ba'da nubuwwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqh. Qila amman hadha, qala anil fuqaha kullihim, ya. Beliau mengatakan juga lam yu'ta ahadun, seseorang tidaklah diberi karunia fid dunya, di dunia, syai'an, sesuatu, afdala, yang lebih utama, minan nubuwah, dari nubuwah, dari kenabian, wa ma ba'da nubuwati syai'un afdala minal ilmi wal fiqhi, dan tidak ada setelah kenabian sesuatu yang lebih utama daripada ilmu dan fikih, ya. Jadi kalau
manusia yang paling utama itu atau sesuatu yang paling berharga kan nubuwah, itu diberikan kepada para nabi, ya. Setelah itu, selain nubuwah, ada sesuatu yang di bawahnya adalah ilmu dan fikih. Itu yang paling utama setelah nubuwah. Diberikan pada siapa? Ya. Beliau ditanya, faqila amman hadza? Untuk siapa itu al-ilmu dan fikih? Ya. Anil fuqaha kullihim. Itu diberikan kepada para fuqaha, ya. Para orang-orang yang faqih, ya. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang faqih, ya. Nah, ini sisi keutamaan ikhwan sadakumullah, orang yang memiliki ilmu dan memiliki kefaqihan, ya. Jadi para ulama itu dia menjalankan perannya menjalankan perannya sebagai perantara antara hamba dengan Allah, sebagaimana para nabi itu menjalankan perannya, ya, untuk membimbing umat kepada Allah SWT. Bedanya, yang diberikan kepada para nabi adalah nubuwah, kenabian, tapi yang diberikan Allah kepada ahli ilmu adalah ilmu itu sendiri. Nah, seharusnya kita semakin termotivasi untuk mendapatkan ilmu, karena begitu berharganya sebuah ilmu, begitu utamanya ilmu dan pemiliknya, sehingga sangat layak bagi kita untuk mencurahkan, ya, waktu-waktu kita, umur kita, ya, untuk ilmu, ya. Seperti antum juga yang berada di Ma'had ini, jadi jangan merasa menyia-nyiakan waktu, jangan merasa membuang-buang waktu dengan belajar, karena tidak ada istilah membuang waktu untuk belajar, karena memang, ya, itu bagian yang cara mengisi waktu yang paling keren, ya, itu adalah dengan apa? Dengan belajar, ya. Bahwa ada hadis tentang 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, ya. Kemudian ada di situ apa? Wasyabun nasya fi ibadatil azza wa jalla, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini tidak menafikan bahwa pemuda yang menghabiskan umurnya untuk belajar, karena pada saat dia belajar itu dia juga sedang beribadah kepada Allah. Di samping, ya, bahwa ilmu dia kalau memang masuk ke dalam dirinya itu, maka sekaligus akan menjelma menjadi sebuah amal, ya. Maka pemuda yang dimaksud, ya, ahli ibadah itu bukan semata-mata sholat saja, bukan, ya, tetapi juga orang-orang yang mencari ilmu, ya, orang-orang yang menghafal Al-Quran, ya. Karena menghafalkan Al-Quran itu kan dia membaca, itu juga ta'abbud, juga bentuk peribadahan juga. Intinya dia fokus, intinya dia konsen dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah SWT. Maka dengan cara fokus di dalam belajar itu bagian juga dari wasyabun nasya'a fi ibadatillah azza wa jalla, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Ini saja yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.